I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini atau hari ini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan metode DevOps. Nah, sebelum ke materi, izinkan perkenalkan, nama saya Fajri Muhammad dan rekan saya Lintang. Nah, di sini kita ada 4 kategori materi. Nah, yang pertama itu pengertian DevOps, sejarah, deskripsi, dan kelebihan kekurangan. Nah, sumber informasi yang kita dapat yang pertama ada dari Microsoft dan Agus Hermanto. Selanjutnya ke bagian DevOps. Nah, apa sih DevOps ini? Nah, jadi DevOps ini menggabungkan pengembangan dev dan operasi untuk menyatukan orang, proses, dan teknologi dalam perencanaan, pengembangan, pengiriman, dan operasi aplikasi. DevOps ini memungkinkan koordinasi dan kolaborasi antar peran yang sebelum disilot, seperti pengembangan, operasi TI, rekayasa kualitas, dan keamanan. Nah, jadi intinya tuh si DevOps ini antara developer dan operasi itu kolaborasi agar mengefisiensikan bekerjanya dalam membuat aplikasi software dan lain-lain. Selanjutnya ada sejarah. Nah, masa awal pengembangan software pada tahun 2000. Nah, pada tahun itu masih menggunakan waterfall model. Nah, jadi waterfall model ini si tim developer membuat aplikasi. Setelah selesai aplikasi diserahkan ke tim operasi. Nah, jadi bekerja tuh secara terpisah, tidak berkolaborasi seperti DevOps. Nah, jadi masalah yang sering terjadi, developer dan operasi bekerja terpisah, banyak konflik ketika aplikasi dijalankan. Nah, proses perbaikan bug dan update aplikasi sangat lambat. Nah, itu mungkin kekurangan dari pengembangan software metode waterfall pada tahun itu. Selanjutnya metode Agile. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut muncullah si metode Agile ini. Nah, si metode Agile ini berfokus pada developer saja, sedangkan tim operasi masih terpisah. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada DevOps. Nah, DevOps ini berkembang sekitar tahun 2007 sampai 2009. Istilah DevOps dipopulerkan oleh Patrick DeBois, seorang konsultan IT dari Belgia pada tahun 2009. Nah, ia menjalankan acara DevOps Day pertama di Gent, Belgia. Acara ini mempertemukan para DevOps dan operasi untuk membahas cara meningkatkan kolaborasi dan pengembangan software. Nah, mungkin sejarah yang terakhir yaitu ada perkembangan DevOps pada tahun 2010 sampai sekarang. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar yang mengadopsi metode DevOps. Nah, tidak aneh juga, mungkin kalian juga sudah tahu perusahaan apa saja yang ada di sini. Nah, yang pertama itu ada Netflix, Google, dan Amazon. Mungkin masih banyak yang mengadopsi atau menggunakan metode DevOps ini. Nah, mungkin dari sejarah pertama sampai sekarang pada metode DevOps ini
mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Untuk kelanjutan materinya itu kan dilanjutkan oleh rekan saya itu Bintang. Baik, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bintang Sedaya Arif bakal melanjutkan tugas presentasi dari kelompok 5 yang berjudul DevOps. Melanjutkan saudara Fajri yang tadi yang sudah melanjutkan yang awal. Di sini saya akan melanjutkan deskripsinya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada tujuan DevOps, yang kedua gambaran metodologi DevOps, yang ketiga ada kesimpulan DevOps, dan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan dari DevOps. Kita lanjut ke tujuan. Nah, tujuan DevOps ini yaitu banyak ya fungsinya. Yang pertama ada mempercepat waktu ke pasar, lalu beradaptasi dengan pasar dan persaingan, lalu ada menjaga stabilitas dan keandalan sistem, lalu ada meningkatkan waktu rata-rata untuk pemulihan. Nah, di poin yang kedua ini ada gambaran metodologi DevOps ya. Yang ini tuh developmentnya itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada plan, develop, build, dan test. Lalu yang operation itu ada 3 poin. Yang pertama deploy, yang kedua operate, dan yang terakhir ada monitor. Nah, di sini gambar metode development itu yang pertama plan. Pada tahap perencanaan, proses identifikasi tujuan dan persyaratan untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan pada tahapan ini yaitu manajemen proyek, penjadwalan, rencana perilisa atau kebijakan persyaratan, serta rencana awal untuk pembaruan dan perilisan di seluruh iterasi. Yang kedua ada develop, yaitu fungsinya untuk tahapan sebelumnya tim pengembang berfokus pada mengembangkan dan meninjau kode perangkat lunak atau IAC. Lanjut, yang ketiga ada build. Pada tahap ini integrasi dari berbagai modul perangkat lunak dilakukan untuk membuat file yang dapat dieksekusi untuk fitur produk atau produk yang dikembangkan sepenuhnya. Lalu yang keempat ada tes. Tes ini untuk pengujian otomatisasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang telah dikembangkan. Lalu ada deploy. Deploy ini berfokus pada penerapan ulang perangkat lunak secara terus-menerus di lingkungan produksi. Lalu yang keenam ada operate. Operasi dalam siklus DevOps berkaitan dengan konfigurasi dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak setelah penerapan, misalnya penyediaan sumber daya dan penskalaan otomatis. Lalu yang terakhir ada monitor. Monitor ini dipantau dengan mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan yang dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi pengecualian dan memberikan umpan balik untuk peningkatan perangkat lunak secara berulang. Lalu yang ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan DevOps itu yang pertama ada mempercepat proses pengembangan, yang kedua kolaborasi tim lebih baik, yang ketiga kualitas software meningkat, yang keempat ada development lebih stabil, yang kelima respon terhadap perubahan lebih cepat, dan yang terakhir ada monitoring sistem lebih baik. Lalu ada kekurangan DevOps-nya ya, yaitu membutuhkan perubahan budaya kerja, yang kedua ada implementasi awal cukup kompleks, yang ketiga ada biaya implementasinya, yang keempat membutuhkan skill yang sangat luas, lalu yang terakhir yaitu resiko keamanannya jika tidak dikelola dengan baik akan sangat buruk ya. Nah, di situ juga ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu develop merupakan pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang mengintegrasikan aktivitas pengembangan development dan operasi sistem dan untuk meningkatkan kolaborasi, otomatisasi, dan efisiensi dalam siklus perkembangan perangkat lunak. Konsep ini berkembang dari kebutuhan untuk mengatasi keterpisahan antara tim developer dan tim operasi yang sebelumnya sering menyebabkan keterlambatan dalam proses deployment dan pemeliharaan sistem. Melalui tahapan metodologi seperti perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengujian, dan development operasi, monitoring DevOps memungkinkan proses pengembangan aplikasi dilakukan secara berkelanjutan dan lebih terstruktur. Penerapan DevOps dapat meningkatkan kecepatan rilis aplikasi, kualitas perangkat lunak, serta stabilisasi sistem. Meskipun implementasinya memerlukan perubahan budaya kerja, peningkatan keterampilan teknis, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Baik, mungkin cukup sekian dari kami.
dari Fajri dan Muhammad Lintang. Maaf rada burem. Selebihnya kami mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kritik dan saran boleh di komen di bawah. Assalamualaikum. Makasih Bu Sisa.